Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik. Bersama kami, saya Hidayatul Husna, SDN 03 Guguk Malalo. Saya Devi Handayani, SDN 02 Guguk Malalo. Saya Rika Febriani, SDN 02 Guguk Malalo. Assalamualaikum Bu Usna. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabar hari ini Bu Usna? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi hari ini Bu, kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini di sini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu. Ya, Bu. Jadi yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya itu ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu, Bu. Iya, Bu. Adapun rubrik itu saya akan mengamati apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama, kemudian yang kedua Ibu adalah bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Dan juga yang ketiga Bu, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu Bu. Ya, Bu. Dan juga nanti Bu, di situ saya akan melihat apakah prinsip-prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching. Jadi untuk prinsip coaching itu seperti yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, berikutnya sebelum Ibu lanjut ke kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Iya, Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, Bu? Pada saat saya melaksanakan coaching nanti ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Jadi ketika coaching saya nanti menyampaikan permasalahannya, saya ingin betul-betul hadir penuh dalam menghadapi permasalahannya tersebut. Yang kedua, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Berarti jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan Bu? Dari 3 kompetensi tadi, mungkin saya lebih terfokus kepada menanyakan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Karena dari pertanyaan berbobot itulah nanti saya akan mengetahui coach saya dalam menyampaikan permasalahannya dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke Bu, jadi untuk lebih spesifiknya Ibu ingin 2 kompetensi saja ya Bu? Iya Bu. Nah, kemudian berikutnya Bu, terkait indikator Bu. Iya. Indikator seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari si coach Ibu nanti? Indikator yang ingin saya harapkan dari coach saya nanti adalah bagaimana saya bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan atau membantu coach dalam menemukan sendiri permasalahan yang sedang ia hadapi, tentu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Jadi intinya membantu coach dalam menemukan permasalahannya. Itu indikatornya Bu. Oke Bu, baik Ibu. Jadi begitu ya Bu. Jadi kita sudah di ujung sesi nih Bu. Ya, Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali Bu. Bu.
kita akan membahas seperti apa proses coaching Ibu nanti di pasca observasi. Kemudian silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan coach Ibu. Mudah-mudahan sukses ya Bu. Ya, Terima Bu. kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Usna? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Agak kurang, alhamdulillah sehat, tapi ada sedikit masalah Bu. Apa Bu? Begini, boleh saya minta waktunya sebentar berbincang-bincang dengan Ibu? Boleh. Begini. Ibu mau berbincang mengenai apa Bu? Terima kasih Bu Usna. Begini Bu Usna, saya punya sedikit permasalahan di sekolah. Saya ingin berbagi dengan Ibu supaya beban pikiran saya bisa berkurang. Apakah Ibu bersedia mendengarkan apa menjadi permasalahan saya? Tentu Bu Devi. Begini Bu Usna, sekarang saya kan mengajar di kelas 5. Yang menjadi masalah bagi saya adalah ada 2 orang siswa saya yang tidak bisa tenang dalam belajar. Mereka suka berkeliaran dalam proses pembelajaran Bu. Kalau masalah tidak tenangnya dalam kegiatan aktivitas belajar itu kan biasa Bu. Ini tidak, mereka sering mengganggu teman-teman mereka yang lagi serius dalam belajar Bu. Oh begitu Bu Devi. Jadi pembelajaran Bu Devi berjalan kurang kondusif karena perilaku siswa tadi. Kira-kira Bu Devi sudah mencari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut? Oh iya Bu Usna, kemarin saya sempat bertanya kepada guru sebelumnya, yaitu guru kelas 4. Pertama katanya mungkin karena faktor keluarga. Siswa saya ini berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya mungkin agak sibuk gitu Bu, sehingga kurang perhatian. Dan kayak sepertinya si anak ini mencoba mencari perhatian di sekolah. Di samping itu juga dari pengamatan saya, anak ini mempunyai gaya belajar yang agak berbeda begitu Bu. Dia suka bergerak, dia suka berjalan, berlari, seperti tipe pembelajaran kinestetik. Dan juga yang jadi masalahnya, anak ini mengganggu teman-temannya. Mungkin itu beberapa penyebab yang saya ketahui Bu. Jadi kedua Kinestetik. Dan juga yang jadi masalahnya, anak ini mengganggu teman-temannya. Mungkin itu beberapa penyebab yang saya ketahui Bu. Jadi kedua siswa tersebut permasalahannya hampir sama ya Bu. Kira-kira harapan Ibu dari siswa tersebut nantinya apa Bu? Iya Bu Usna. Saya berharap siswa saya ini bisa tenang mengikuti pelajaran dan saya ingin pembelajaran saya ini berjalan dengan kondusif. Kalau mereka tenang, tentu teman-temannya yang lain bisa lebih konsentrasi dalam belajar dan tujuan pembelajaran yang saya harapkan lebih dapat tercapai begitu Bu. Iya Bu, berarti setelah Bu Devi tahu akar permasalahannya, bagaimana langkah selanjutnya Bu Devi dalam menghadapi permasalahan Bu Devi dalam mengatasinya? Mungkin seperti ini Bu Usna. Karena sekarang ini kita kan menerapkan kurikulum merdeka. Saya berpikir akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu diharapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kebutuhan belajar mereka, ataupun dengan kata lain sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya rencanakan menerapkan pembelajaran itu bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan dan bermakna bagi siswa-siswa saya. Jadi selain dari solusi yang telah Ibu kemukakan tadi, masih ada kira-kira solusi lain yang akan Ibu terapkan? Ya, saya juga akan mencoba memanggil orang tua masing-masingnya. Setelah memanggil orang tua siswa tersebut, saya akan melakukan berupa segitiga restitusi yang nantinya akan menanyakan apa yang faktor utama menjadi penyebab mereka melakukan hal tersebut. Kira-kira begitu Bu Usna. Bagus sekali Bu, semoga dengan rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu, pembelajaran Ibu bisa menjadi kondusif kembali dan menyenangkan, dan pembelajaran Ibu sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar masing-masing siswa. Begitu juga hendaknya Bu Devi ke depannya, mungkin dari sekian permasalahan yang telah Ibu coba terapkan, berjalan dengan lancar ke depannya.
Ya Bu, terima kasih Bu Usna. Semoga kedepannya setiap permasalahan yang kita hadapi di sekolah bisa secepatnya kita atasi ya Bu ya, dengan cara kita melakukan kegiatan seperti ini. Sama-sama Bu Devi, semoga usaha Ibu berhasil dan lain waktu saya dengarkan informasi terbaru dari Ibu bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas, apakah sudah ada kemajuan atau masih perlu kita melaksanakan coaching berikutnya. Iya, terima kasih banyak Bu Usna. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Apa kabar Ibu Usna? Alhamdulillah sehat Bu Rika. Jadi Ibu sudah selesai nih melaksanakan coachingnya. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah lancar ya Bu. Alhamdulillah lancar Bu. Ya, jadi karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, jadi ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan nih Bu. Ini merupakan pembicaraan kita pasca observasi Bu. Oh iya Bu. Jadi yang pertama Bu, kira-kira bagaimana Ibu menilai perform Ibu terkait kompetensi coaching setelah Ibu laksanakan proses coaching dengan si coach tadi Bu? Baik Bu, setelah saya melakukan proses coaching bersama coach tadi, saya menilai penampilan diri saya sebagai coach, alhamdulillah berjalan lancar Bu, karena kegiatan tersebut telah sesuai dengan alur Tirta, yang mana saya telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan memulainya dengan menanyakan tujuan dari si coach, yang kedua menentukan identifikasi masalah, dan yang ketiganya yaitu rencana aksi, selanjutnya tanggung jawab dari si coach Bu. Oke Bu, jadi menurut Ibu nih, menurut Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta? Menurut saya sudah Bu, sudah sesuai dengan alur Tirta. Bolehkah saya menyampaikan sedikit Ibu tentang hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Ya Bu, yang pertama dari hasil pengamatan saya Bu, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan lancar Bu, dengan si coach Bu. Kemudian di sana alur Tirta sudah berjalan dengan alurnya. Kemudian Ibu sudah menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan juga si coach merespon seperti mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan juga saya lihat prinsip-prinsip coaching sudah mulai terlihat gitu Bu. Alhamdulillah menurut pengamatan saya Bu sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Setelah mendengar keterangan dari Ibu dan dari pengamatan Ibu, jujur saya senang sekali dari apa yang telah Ibu sampaikan, karena proses coaching yang saya lakukan telah sesuai dengan alur Tirta. Tapi tentu saya masih merasa ada kekurangan dan terus ingin berlatih untuk meningkatkan coaching saya ke depannya Bu. Oke Bu, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depannya Bu? Rencana ke depannya saya akan terus berlatih supaya terbiasa menggali atau membantu si coach saya dalam menemukan permasalahan atau ide-ide dari si coach Bu. Oke Bu, nah Ibu, kita sudah berada di sesi terakhir nih Bu. Kira-kira adakah yang ingin Ibu sampaikan menurut Ibu? Mungkin Bu, karena ini adalah sesi terakhir, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Bu, karena dengan adanya penilaian dari Ibu sebagai observer, saya merasa tentu ada bagaimana untuk saya ke depannya sebagai koreksi bagi saya untuk terus berlatih dan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai si coach, dan dapat membantu coach saya ke depan dalam menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Oke, sama-sama Ibu, sampai ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Jadi penampilan kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.